Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Agusti Randi Salamanang, NIM 48 2022-025. Oke, kali ini saya akan mau membahas tugas dasar perusahaan mengenai VVC. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu proportion canvas. Nah, proportion canvas ini adalah suatu hal di mana kita menentukan bagaimana bisnis yang akan kita kembangkan melalui penentuan value apa yang akan kita bawa untuk bisnis kita ini, atau bisa juga alat untuk membantu kita menciptakan value atau pengguna. Nah, maksudnya ini adalah ketika kita membuat suatu usaha, tentunya akan kita kembangkan supaya orang juga minat datang ke tempat kita. Kemudian setelah kita mengetahui penjelasan dari proposition canvas, kita masuk ke tujuan dari canvas. Nah, tujuan dari ini adalah untuk membentuk sketsa baik secara lebih terperinci dengan sederhana namun kuat dan terstruktur. Melalui visualisasi perusahaan akan memiliki percakapan dan strategi yang lebih baik dan akan mempersiapkan untuk menguji kedua blok tersebut, atau untuk membentuk pengembangan dan merancang value proposition dengan minat yang sesuai kebutuhan pelanggan dan membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Nah, menurut Dr. Alexander Osterwalder, visi adalah sebuah yang memastikan harus adanya kesesuaian antara produk dan pasar. Nah, setelah kita sudah mengetahui penjelasan atau maksud dari proposition canvas dan tujuannya, kita masuk ke bagian-bagian dari VVC ini. Nah, VVC ini memiliki dua sisi. Yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah value proposition. Nah, dalam customer segment ini memiliki tiga elemen. Yang pertama adalah customer job, yang kedua adalah pain, yang ketiga adalah gain. Begitu pula dengan value proposition juga memiliki tiga elemen. Yang pertama adalah gain creator, yang kedua adalah gain reliever, dan yang ketiga adalah produk dan service. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh atau usaha yang akan saya buat ke depannya. Jadi usaha yang akan saya buat adalah boba. Nah, dalam menu tersebut saya memiliki varian rasa yang memiliki berbeda-beda. Nah, dalam menu tersebut memiliki harga yang murah dan yang lebih tinggi. Yang paling murahnya adalah 10 dan yang paling tinggi adalah 22.000. Kemudian kita akan masuk ke value proposition canvas. Nah, dalam game ini apa sih yang membuat orang harus membeli tempat boba saya ini? Yang pertama adalah minumannya sehat. Yang kedua adalah boba dibuat sendiri tanpa didatangkan dari luar, terus didatangkan ke daerah Indonesia. Yang ketiga adalah bebas tanpa pengawet. Yang kedua adalah menu bervariasi. Yang selanjutnya adalah kebersihan terjamin, kemudian harga terjangkau. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk dalam customer job. Nah, customer job ini apa sih yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu konsumen? Jadi yang harus dilakukan oleh customer job ini adalah yang pertama adalah memesan makanan, memesan bahan. Yang kedua adalah mengecek pesanan. Yang ketiga adalah membuat boba. Yang keempat, memastikan stok barang apakah ada yang habis atau yang masih ada. Nah, kita harus memperhatikan supaya
konsumen juga tidak terburu-buru pada saat mengantri. Kemudian menjual boba. Lalu yang terakhir adalah mempromosikan boba. Kemudian kita masuk dalam pain. Pain ini adalah suatu kendala konsumen ketika orang yang berada rumahnya yang sangat jauh, sehingga ada suatu kendala sehingga orang tidak bisa membeli atau tidak bisa berkunjung ke tempat minuman atau boba yang saya miliki. Dan yang pertama adalah masalahnya adalah susah untuk yang rumahnya jauh. Yang kedua adalah menu tidak sesuai selera. Yang keempat adalah kualitas makanan kurang saat dibawa kembali ke rumah. Maksudnya adalah ketika esnya sudah mencair, tentunya akan dibawa ke rumah. Lalu selanjutnya kita masuk ke gain creator. Nah, dalam gain creator ini memiliki atau memperluas jaringan, kemudian mengetahui uang jajan dari customer, kemudian lebih banyak saran atau menu sesuai target pasar. Lalu yang terakhir adalah improve rasa testimoniasi. Nah, maksudnya ini adalah ketika hari pertama kita menjual suatu boba ini, tentunya memberikan testimoniasi kepada orang-orang, seperti kepada baik itu SD, SMP, SMA, dan beberapa masyarakat sekitarnya, termasuk yang ada di dalam boba tersebut. Nah, yang kemudian kita masuk dalam produk dan service. Nah, dalam produk dan service ini tentunya bahan yang akan kita buat ini adalah bahan yang sangat-sangat bagus dan memiliki varian yang enak. Kemudian promosi hari raya. Kenapa dikasih promosi hari raya? Karena dalam hari raya tentunya memiliki banyak orang yang berminat membeli suatu boba tersebut karena memiliki suatu promo, tentunya harga yang terjangkau dan harga yang direbutin oleh masyarakat. Kemudian paket hemat. Lalu yang terakhir adalah high equality dan pledging. Kemudian yang terakhir adalah pain reliever ini. Nah, dalam pain reliever ini memiliki layanan pesan antar. Misalkan ada orang yang konsumen memesan boba ke tempat saya, tentunya saya harus mengantarkan apa yang dipesan oleh konsumen ke tempat saya ke tempat si konsumen, sehingga konsumen juga memiliki rasa tertarik karena memiliki customernya ini memiliki pelayanan yang sangat bagus. Kemudian selanjutnya layanan pesanan tanpa antri. Nah, dalam boba ini kita tidak menginginkan atau tidak membuat konsumen itu mengalami pengantrian yang lama, terus konsumen merasa capek pada saat mengantri. Nah, jadi dalam pain reliever ini kita memiliki pekerja yang banyak supaya konsumen tersebut tidak mengalami suatu pengantrian yang cukup lama. Kemudian ada selanjutnya ready stock semua rasa. Nah, dari manajemen memiliki stok-stok yang sangat banyak, sehingga konsumen tersebut memiliki atau memesan banyak variasi-variasi yang mereka sukai. Baiklah,
Sampai di sini presentasi saya mengenai visi dasar kewirausahaan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.